Halo, halo, apa kabar, Bung Rocky? Ada kado awal tahun. Banyak sekali ya kadonya ya, Bung Rocky, awal tahun ini. Sekarang yang kado terbaru adalah 0% sudah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi karena gugatan terhadap PT 20% dikabulkan. Dan kemudian yang diberlakukan adalah 0%. Kelihatannya ini kita sudah balik lagi ya ke salam akal sehat. Karena 0%, tapi kalau akal sehatnya belum pulih juga nggak ada gunanya. Tapi apapun, ini awal tahun yang bagus. MK kabulkan gugatan PT 20% dan Jokowi masuk nominasi presiden terkorup di dunia. Itu ya, sayangnya kok kalah ya sama Bashar al-Assad ya. Ya, pada akhirnya sesuatu yang menjadi pedoman untuk demokrasi dipahami oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu yang menunjukkan bahwa threshold nol itu memang itu kemestian dalam sistem presidensial. Jadi kalau sekarang kita dapat semacam hadiah, itu artinya Mahkamah Konstitusi atau beberapa orang di Mahkamah Konstitusi punya kemampuan untuk membaca keinginan publik. Dan bertahun-tahun isu itu diangkat, FNN bahkan setiap hari mengatakan salam 0% itu, dan sekarang kita tidak perlu mengucapkan lagi salam 0%, kita balik pada salam akal sehat. Ke 0% udah diloloskan sebagai tuntutan publik, dan berbagai macam elemen berupaya untuk mempersoalkan menuntut 0% itu. Tapi para mahasiswa yang akhirnya diterima sebagai dalil, sebetulnya dalilnya sama dengan semua peminta judicial review, karena dalam pandangan hakim-hakim konstitusi mungkin menganggap mahasiswa nggak punya kepentingan karena itu dalil mereka diterima. Tapi sebetulnya prinsipnya sama kan, dalil presidential threshold itu 0% adalah dalil demokrasi, dimulai dari Denny Indrayana, Bivitri Susanti, masyarakat akademis, BEM, UI segala macam itu. Dan itu yang kita kampanyekan sebetulnya di FNN bertahun-tahun, dan akhirnya itu kita peroleh. Jadi masyarakat sipil memperoleh, ya ini awal tahun yang bagus. Pertama adalah penobatan mantan Presiden Jokowi sebagai sang koruptor. Tapi banyak orang yang menyesalkan karena kenapa nggak dapat nomor 1 misalnya. Tapi udahlah, kan Pak Jokowi dianggap harusnya jadi sekjen PBB, tapi justru dapat piala untuk koruptor terbaik di tahun ini. Dan itu yang kita sebut sebagai akal sehat negeri, akal sehat internasional, akal sehat para jurnalis yang mampu menilai dan mengucapkan tanpa ragu bahwa Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia adalah koruptor, bahkan dinominasikan tapi dimenangkan oleh Bashar al-Assad. Tapi kita tidak perlu lagi mempersoalkan karena masih banyak Bashar yang menganggap bahwa itu adalah hoax, karena kan beritanya udah nggak beredar. Ya memang nggak beredar karena disuruh diturunkan di mana, di OCCPR, bukan di situs-situs yang masih dikuasai oleh rejim Jokowi kan. Jadi video itu hilang dari peredaran, tapi Anda masih bisa lihat beredar di situs-situs internasional. Jadi itu untuk membuktikan bahwa tetap hal yang kita anggap memalukan harus kita telan, bahwa pesan internasional kepada Indonesia bahwa Anda, masyarakat Indonesia, pernah punya presiden yang buruk sekali. Kita harus terima itu tuh, karena dalam peradaban global semua saling mengintai, semua saling hendak membersihkan diri tuh. Jadi posisi-posisi itu yang saya kira bagus, walaupun itu kita harus telan sebagai fakta buruk dalam peradaban politik kita bertahun-tahun, dan akhirnya di ujung pemerintahan Presiden Jokowi dia tidak dinobatkan sebagai sekjen PBB, tapi sebagai nominator dari peristiwa paling membosankan atau paling buruk di dunia itu kalau dianggap sebagai koruptor. Jelas lepas dari beberapa catatan ya, putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan PT 0% itu merupakan kabar yang sangat baik bagi demokrasi Indonesia. Tapi ini sekaligus kabar buruk bagi Jokowi dan keluarganya. Dalil 0% atau putusan judicial review yang akhirnya menganggap bahwa inkonstitusional kalau tidak 0%. Kan itu juga dorongan supaya nanti di 2009 yang bermutulah yang harusnya
diajukan sebagai calon. Kalau sekarang kan, kalau seandainya 0% itu tidak dibatalkan 20%, maka rejim yang lama Presiden Jokowi masih bisa mengelola kekuasaan dia itu untuk mengumpulkan partai-partai supaya dapat 20% dan meloloskan putranya di 2029. Tapi sejak sekarang siapapun peserta pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden, dan karena itu kampanye harus dimulai dari sekarang. Kan nggak perlu tunggu lagi ada KPU yang kasih semacam time frame atau timeline untuk memulai agenda pemilu menjelang 2029. Sejak sekarang aja, supaya partai-partai juga mulai membaca bahwa publik tidak mungkin lagi terus-menerus diasuh dengan BLT supaya berkerumun memperoleh 20% itu kan. Kan itu intinya. Jadi kemandirian partai politik harus mulai diuji dari sekarang. Ketokohan harus mulai memperlihatkan kemampuan berargumentasi supaya publik nanti di 2029 nggak lagi berkerumun di sekitar panggung dangdut untuk mendengarkan demagogi retorika politik yang sebetulnya nggak ada isinya, itu kan akan di backup oleh amplop setelah dia seorang calon turun dari panggung. Jadi mulai sekarang ada kampanye lah, walaupun itu sangat prematur, tetapi justru dari sekarang potensi mereka yang punya kapasitas integritas harus mulai menumbuhkan harapan supaya rakyat dicicil harapannya dan diuji perlahan-lahan dari tahun ke tahun. Tokoh-tokoh di daerah, ada banyak tokoh bagus di daerah. Dari kalangan universitas juga banyak yang masih punya akal sehat itu. Dari dalam partai sendiri banyak tokoh yang bisa melejit dengan kapasitas berpikir, dengan kapasitas etik, dengan kapasitas intelektual. Jadi semua itu bisa dimulai dari sekarang. Jadi 0% membuka kompetisi baru sehingga semua orang merasa mampu untuk menghidupkan harapan dan dihidupkan oleh harapan bahwa dia bisa tiba di 2009 karena prestasi dia, karena kekuatan partai dia, bukan karena dikelola oleh oligarki atau dikelola oleh mereka yang tidak paham bahwa kompetisi itu justru yang harus dilakukan dari awal, bukan ditunggu di garis finish lalu disogok dengan amplop lalu batal semua isu tentang integritas. Dengan diberlakukannya PT 0% dan Jokowi dinobatkan sebagai pemimpin paling korup di dunia, ya berat dong Bung Rocky peluang Gibran untuk terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2029. Kendati sekarang ini dia udah lari kencang duluan, ya, kampanye setiap hari ketika Pak Prabowo sibuk kerja. Saya kira semacam rahmat demokrasi hari ini bahwa pada saat yang sama kompetisi dibuka bebas sehingga tidak mungkin lagi ada calok-mencolok untuk dapat 20% karena sekarang 0%, dan pada saat yang sama ada semacam hukuman peradaban pada dinasti Jokowi sehingga terbuka justru koridor untuk menuju demokrasi dan koridor ditutup untuk dinasti Jokowi. Karena yang kita sebut sebagai hadiah demokrasi, kita nggak perlu sebut ini sebagai sunatullah, itu mungkin berlebihan, tetapi masuk akal untuk melihat bahwa sejarah itu selalu punya jalan keluar. Ketika koridor dibuka, maka peluang semua orang akhirnya tersedia kecuali peluang Jokowi, karena kalau Jokowi mau masuk dalam koridor 0% ini orang akan bilang lu kan baru dapat sertifikat koruptor, demikian juga dinastinya atau lingkungan dia kan. Jadi dari sekarang orang mulai melihat bahwa ya koridor itu disiapkan oleh alam semesta atau oleh bisikan langit supaya itu dipakai menuju jalan yang benar. Jalan yang menyimpang, jalan yang kotor itu sudah dihalangi oleh OCCPR itu yang memberi stempel seumur hidup bahwa Jokowi di dalam sejarah dunia dicatat sebagai seorang koruptor terbaik, kira-kira begitu kan. Jadi nggak usah baper, dan saya kira memang ternak-ternak Joko Mulyono ini, saya selalu pakai istilah ternak Mulyono karena istilah itu udah jadi entry di dalam kamus bahasa Indonesia sebetulnya, karena diedarkan terus di sosial media yang disebut ternak Mulyono itu. Dalam tanda petik kita mau katakan bahwa itu adalah rejim yang akhirnya berakhir tuh, dan bukan sangat disahkan, justru
akhirnya terbuka pikiran publik bahwa selama memerintah Presiden Jokowi memang dikuasai oleh otak yang licik itu, dan kelicikan itu yang harusnya kita batalkan. Dan semua hal yang kita ucapkan hari ini itu jadi sebut aja hadiah yang sangat bermutu dari alam semesta yang akhirnya memisahkan mana emas mana loyang, kan itu intinya tuh, mana air bersih mana air gorong-gorong. Jadi semua sinisme itu akhirnya bisa diperlihatkan di awal 2025 ini. Nah, artinya ke depan pemerintahan Presiden Prabowo harus memperhatikan bahwa selalu ada teguran dari langit, selalu ada jalan peradaban yang disediakan untuk menuju sesuatu yang baik, dan dengan cara itu harus dipisahkan mulai sekarang bahwa sisa-sisa pemerintahan atau pengaruh dari rejim Jokowi itu harusnya dihilangkan sempurna tuh, supaya Pak Prabowo tidak sebut aja tidak terindikasi sebagai pelayan dari kekuasaan sebelumnya. Walaupun Pak Prabowo mengatakan bahwa ya dia meneruskan, tapi sejarah mengatakan Anda harus berhenti mengucapkan meneruskan, karena rakyat, Vox Populi Vox Dei, suara rakyat sudah didengar oleh Tuhan, dan itu yang harus kita jadikan sebagai pedoman untuk memulai kompetisi yang sehat menuju 2029. Saya pikir sekarang bola ada di tangan Pak Prabowo dong, walaupun tadi Anda menyebutnya ini semacam apa ya, semacam momentum yang disediakan oleh alam semesta ya. Tapi kalau momentum itu nggak dimanfaatkan secara baik juga nggak ada gunanya. Kita hanya bisa menerangkan situasi politik di dalam dalam keseluruhannya, di dalam sebut aja, saya mencarikan istilah itu supaya terlihat bahwa semua hal itu terhubung satu sama lain. Dan kita akan membaca bagaimana problem baru ini, yaitu munculnya ide 0% itu akan jadi tema utama tuh, supaya komprehensif. Nah, saya mau katakan komprehensif dari tadi, tapi saya mesti terangkan dulu alasan mengapa kita mesti membaca secara komprehensif politik di awal tahun. Karena masih ada keinginan untuk merusak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena masih ada keinginan untuk menyelundupkan kepentingan oligarki di dalam kebijakan tahun depan tuh, melalui segala macam upaya diterangkan ke publik, tapi publik merasa bahwa sudah saatnya Presiden Prabowo menghentikan seluruh akses yang memungkinkan oligarki berkuasa dalam banyak hal tuh, dalam soal import ekspor, dalam soal ekstraktif industri, dalam soal proyek-proyek strategis, kan itu yang jadi semacam comprehensiveness dari semua soal, supaya kita secara komprehensif sekali lagi melihat ini sebagai blok baru di dalam politik menuju 2029. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang kita bayangkan, yaitu Pak Prabowo pasti juga secara komprehensif akan mempertimbangkan mereka yang ada di kabinet yang masih punya unsur-unsur Jokowisme. Kira-kira itu kesimpulan kita, dan kita tunggu perkembangan baru, dan kita tuh berharap bahwa ada kestabilan politik karena ada situasi ketegangan global. Kita tunggu supaya ada kemampuan baru dari Pak Prabowo untuk menilai awal pemerintahan dia itu harus betul-betul bersih. Jadi kecepatan berpikir dari Pak Prabowo dan dukungan masyarakat sipil itu memungkinkan kita punya harapan baru. Kita lepaskan memori kita yang buruk di era Jokowi dan mulai melanjutkan hidup bernegara yang masuk akal dan hidup bernegara yang penuh dengan persahabatan yang sekarang mulai diganggu karena isu rasisme, isu agama masuk lagi dalam percakapan publik. Jadi sekali lagi kita bikin semacam kesimpulan bahwa Presiden Jokowi sudah diakhiri reputasinya oleh keputusan jurnalis internasional, dan itu menjadi fatsun baru di dalam politik Indonesia. Yang kedua, 0% itu merupakan koridor baru untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang pindah dari gorong-gorong masuk di dalam jalan
yang harus kita tunaikan dengan benar itu jalan demokrasi mulai 0%. Jadi selamat datang era baru, dan mulai sekarang stop mengucapkan 0%, salam 0%. Kita mulai dengan salam akal sehat. Salam akal sehat.